Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftahul Hidayati, NIM 1906311001019 dari kelas 6A Program Studi Pendidikan Informatika. Saya di sini akan membuat video penjelasan untuk memenuhi ujian tengah semester praktikum administrasi jaringan komputer. Di sini soalnya yang pertama buatlah sebuah video pembelajaran dari modul 1 sampai modul 3. Nah, ini untuk modul 1. Modul 1 ini mengenai install mikrotik dan konfigurasi IP via Winbox. Materinya sendiri terdiri dari yang poin pertama yaitu sejarah mikrotik. Mikrotik sendiri merupakan sebuah perusahaan kecil berkantor pusat di Latvia bersebelahan dengan Rusia. Selanjutnya yaitu router, yaitu mikrotik router merupakan sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router network yang handal, mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan wireless, cocok digunakan oleh ISP dan provider hotspot. Nah, di sini terdapat 6 level, yaitu level tertinggi dengan fungsi yang paling lengkap. Yang pertama ada level 0, yaitu gratis. Yang level kedua yaitu level 1, demo. Kemudian ada level 3, level 4, level 5, dan level 6. Selanjutnya terdapat routerboard. Routerboard merupakan router MZ dari produk Mikrotik. Routerboard ini seperti sebuah PC mini yang terintegrasi karena dalam satu board tertanam prosesor, RAM, ROM, dan memori flash. Nah, selanjutnya yaitu mengenai cara akses mikrotik. Pada modul ini jelaskan bahwa terdapat 4 cara akses mikrotik. Yang pertama via konsol atau command mikrotik, di mana ini bisa diakses langsung melalui konsol maupun remote access menggunakan PUTTY. Yang kedua via web browser. Mikrotik bisa diakses via web pada browser. Nah, seperti ini contohnya itu ketik di browser IP mikrotik kita. Contohnya 192.168.1.10. Yang ketiga itu via Winbox. Mikrotik juga bisa diakses menggunakan tool Winbox. Dan yang terakhir yaitu via telnet. Kita dapat meremote mikrotik menggunakan telnet melalui program aplikasi Command Prompt yang ada di Windows yang fitur telnetnya sudah diaktifkan. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari modul 1. Selanjutnya yaitu modul 2. Pada modul 2 ini menjelaskan mengenai konfigurasi DHCP dan DNS server. Yang pertama terdapat pengertian dari DHCP. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol merupakan service yang memungkinkan perangkat dapat mendistribusikan atau ASIC IP address secara otomatis pada host dalam sebuah jaringan. Cara kerja dari DHCP server sendiri akan memberikan respon terhadap request yang dikirimkan oleh DHCP client. Selanjutnya terdapat mikrotik sebagai DHCP client. Nah, dalam kasus ini untuk mendapatkan alokasi IP address dari ISP yang nantinya dapat digunakan untuk terkoneksi ke internet, kita bisa menggunakan fitur DHCP client. Nah, berikut merupakan langkah-langkahnya. Di sini juga terdapat beberapa parameter yang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan jaringan. Yang pertama ada interface, use pair DNS, use pair NTP, ada di default route distance, dan sampai langkah ini seharusnya router sudah bisa diakses ke internet. Selanjutnya akan dilakukan setting DHCP server untuk distribusi IP address ke arah jaringan lokal atau LAN. Selanjutnya yaitu mikrotik sebagai DHCP server. DHCP server akan sangat tepat diterapkan jika pada jaringan memiliki user yang sifatnya dinamis. Nah, berikut merupakan langkah-langkahnya. Selanjutnya yaitu DNS server. Domain Name Server atau DNS merupakan sebuah aplikasi service di internet yang menerjemahkan sebuah domain name ke IP address dan salah satu jenis sistem yang melayani permintaan pemetaan IP address.
Fungsi dari DNS sendiri yaitu yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Yang ketiga, yaitu mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Cara kerja dari DNS sendiri yaitu beberapa langkah dan melalui struktur DNS. Langkah yang pertama yaitu dimulai dengan DNS query, sebuah permintaan informasi menggunakan contoh pencarian informasi melalui browser mengetikkan google.com. Nah, awalnya server DNS akan mencari informasi di dalam file host, sebuah file plain text dari sistem operasi yang bertanggung jawab atas pemetaan hostname ke alamat IP. Jika tidak ada informasi yang ditemukan, maka server akan mencari chat sebuah komponen hardware atau software yang menyimpan data untuk sementara. Umumnya pada caching ini adalah di dalam sebuah web browser ya itu dan ISP. Jika tidak ada informasi yang ditemukan, maka akan muncul pesan error. Nah, itu tadi penjelasan dari modul 2. Selanjutnya yaitu modul 3. Modul 3 ini mengenai konfigurasi routing dan firewall node. Routing sendiri, yaitu routing statik, merupakan jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri dari routing statik sendiri yaitu yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh jaringan. Dan yang ketiga, biasanya digunakan untuk jaringan yang berskala kecil. Cara kerja dari routing statis sendiri yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Dan yang ketiga, yaitu admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statis. Dan routing statis berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan tersebut. Yang kedua yaitu firewall NAT. NAT atau Network Address Translating atau penafsiran alamat jaringan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. Manfaat dari NAT sendiri yaitu yang pertama, dengan NAT, jaringan internet atau lokal tidak akan terlihat oleh dunia luar atau internet. IP lokal yang cukup banyak dapat dilewatkan ke internet hanya dengan melalui translasi ke satu IP publik atau global. Yang kedua yaitu menghemat alamat IP legal. Yang ketiga, mengurangi terjadinya duplikat alamat jaringan IP. Yang keempat, meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi ke internet, tapi ada beberapa aplikasi tertentu tidak dapat berjalan jika menggunakan NAT. Dan yang kelima, menghindarkan proses pengalamatan kembali pada saat jaringan berubah. Nah, selanjutnya sudah selesai penjelasan mengenai modul 1, 2, dan 3. Soal yang kedua itu berisikan penjelasan dan juga praktek mengenai materi konfigurasi IP, konfigurasi DHCP server, konfigurasi firewall NAT. Kita buka VirtualBox-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita tunggu terlebih dahulu karena loadingnya membutuhkan waktu. Nah, ini login menggunakan admin. Lalu passwordnya kita masukkan. Ketika sudah berhasil login maka seperti ini, kita klik enter. Nah, ini kita sudah berhasil login ke Mikrotik-nya. Selanjutnya kita langsung ke Winbox-nya.
Di sini sudah terkonek, yaitu melalui setting ini, kita klik. Di bagian network, nah ini untuk router 2, nah ini sudah sesuai dengan yang ada di sini, di konektor. Nah, kita connect. Nah, ini sudah berhasil. Kita ke IP, kita konfigurasi IP address-nya, dan kita tambahkan. Di sini 119.1.19.19.437.1. Jangan lupa dikasih /24, dan untuk networknya sendiri yaitu 192.168.37.0. Setelah itu kita apply. Nah, ini sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita ke konfigurasi DHCP server. Nah, di sini kita ke stop. Nah, kita next, 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 next. Nah, ini sudah berhasil untuk konfigurasi DHCP-nya. Selanjutnya kita ke konfigurasi firewall. Nah, di sini kita klik plus. Nah, ini kita ubah, dan untuk out-nya kita kasih ether 1. Audio action ini kita ubah menjadi masquerade. Setelah itu kita klik apply. Nah, setelah selesai, maka konfigurasi IP, konfigurasi DHCP server, dan konfigurasi firewall NAT telah berhasil dilakukan. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.